Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Ramadan dengan nomor induk mahasiswa 2304113642. Saya berasal dari Universitas Riau dengan program studi jurusan Ilmu Kelautan. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan atau membuat tutorial tentang cara membuat komposit RGB, digitasi peta, dan analisis perubahan garis pantai menggunakan DSAS. Sebelum masuk ke video tutorialnya, saya akan memberitahu alat dan bahannya. Alat dan bahannya itu yang pertama alatnya, PC ataupun laptop minimal RAM 2GB, hard disk 256GB. Dan untuk bahannya, software ArcGIS, software DSAS, citra satelit, dan image peta. Baik, kita masuk ke langkah awal. Langkah awalnya adalah yaitu mendownload data citra satelit. Untuk mendownload data citra satelit, kita bisa mengakses di Google ataupun di Chrome dengan mengetik Earth Explorer, dan di situ nanti akan muncul, lalu kita klik dan kita masuk di halaman USGS. Setelah itu, kita dapat melihat atau memilih lokasi yang kita inginkan, dan setelah kita pilih, kemudian kita bisa mendownloadnya dan bisa langsung kita masukkan di aplikasi ArcGIS-nya. Selanjutnya kita masuk di aplikasi ArcGIS, kemudian kita bisa klik kanan di layer, dan lalu kita add data, dan kemudian kita klik di band 6, 5, dan 4 dari data citra yang telah kita ekstrak, dan setelah berhasil, kita checklist semua layernya. Setelah itu kita masuk di menu Art Toolbox, dan kemudian kita bisa klik di Data Management Tools, kemudian kita cari raster, dan setelah itu kita masuk di raster processing dan kemudian kita klik di composite band. Setelah muncul Windows Composite Bands, kita bisa menginput raster dengan cara masukkan band 6, band 5, dan band 4 tadi. Setelah itu kita output di raster dan kita bisa menentukan mau di mana disimpan filenya. Dan sebelumnya pilih environment dan mengganti output coordinate system pada output coordinates menjadi same as display. Setelah itu kita klik OK dan tunggu prosesnya, maka tampilan komposit RGB di komposit band yang pertama akan muncul, dan kita bisa melakukan hal yang sama pada komposit band yang kedua. Langkah selanjutnya kita mendigitasi peta kita dengan cara klik katalog, kemudian kita bisa klik pada penyimpanan gambar dan kita klik new, dan kemudian kita klik save file. Setelah muncul save filenya, kita bisa isi nama save file yang telah kita buat. Lalu kita pilih tipe save filenya, yaitu tipe polygon. Sebelum klik OK, kita klik edit dulu dan kita ke project coordinate system. Kemudian kita klik UTM dan kemudian kita klik WJS 1984. Lalu kita klik yang di Northern dan kita bisa memilih zona UTM berdasarkan letak lokasi daerahnya. Kemudian lakukan hal yang sama untuk membuat save file pada peta di tahun yang kedua. Langkah selanjutnya, kita klik editor, kemudian pilih start editing. Kemudian kita klik editor lagi, pilih editing Windows, lalu pilih create feature. Nah, setelah kita create feature, kemudian kita memilih di Pulau Karimun 2018, dan kemudian kita pilih polygon. Selanjutnya kita bisa mulai proses digitasi peta dengan cara mengklik di bagian pinggir-pinggiran sekitar Pulau Karimun, dan setelah selesai digitasi peta kita bisa klik editor, kemudian kita pilih save edit, dan selanjutnya kita klik stop editing. Dan kita bisa juga melakukan hal yang sama untuk mendigitasi di peta tahun yang kedua, yaitu di tahun 2024. Selanjutnya kita pilih Windows, kemudian pilih search, kemudian kita cari polygon tool line, kemudian di drag dan di input feature. Kemudian pada output untuk menyimpan file sesuai yang diinginkan, kemudian save dan OK. Dan lakukan juga hal yang sama pada tahun yang kedua. Selanjutnya kita klik Windows,
klik search, kemudian kita ketik buffer. Dan setelah itu kita drag tahun yang lebih lama. Dan di tahun ini di sini kita di tahun 2018 ya. Kemudian kita letakkan di input feature. Kemudian pada linear unit dibuat 25 meter. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya, hasil buffer tadi yang dalam bentuk poligon diubah lagi menjadi bentuk polyline dengan cara mengklik Windows, klik search, lalu kita ketik polygon to line, lalu drag buffer Pulau Karimun 2018 di input feature, lalu klik OK. Langkah selanjutnya, untuk membuat file geodatabase, kita bisa pilih katalog, kemudian pilih file yang ingin disimpan, kemudian klik new dan personal database, lalu buat DSASMDB. Kemudian klik new feature class, lalu nama dibuat menjadi baseline dan tipenya dibuat menjadi line feature. Kemudian klik next, pilih WJS 1984 UTM zone 48N. Terus kita klik next sampai finish. Kemudian kita bisa melakukan hal yang sama juga untuk membuat shoreline-nya. Selanjutnya, klik editor, lalu start editing, dan klik garis pantai tahun terlama untuk membuat baseline sampai berubah warna menjadi biru. Lalu, klik Ctrl C dan Ctrl V, dan akan muncul tampilan seperti ini yang namanya itu paste. Kemudian, lakukan hal yang sama untuk shoreline. Dengan catatan, shoreline, klik garis pantai tahun terlama, lalu Ctrl C dan Ctrl V, kemudian klik garis pantai tahun terbaru, lalu klik Ctrl C dan Ctrl V. Selanjutnya, klik atribut automator, lalu pada bagian pertama, pilih shoreline, kemudian checklist semua, lalu add fill and klik yes. Pada bagian kedua, pilih baseline, kemudian checklist juga semuanya, lalu add file dan klik yes. Selanjutnya ke editor, kemudian start editing, lalu kita klik shoreline dan klik kanan, pilih open attribute table dan diisi sesuai tampilan. Dan setelah itu save dan stop editing. Kemudian lakukan hal yang sama juga untuk baseline dan diisi sesuai tampilan. Kemudian klik save dan stop editing. Kemudian pilih set default parameter. Pada bagian baseline pilih setting, pilih keterangan yang sesuai. Contohnya baseline ID fill, maka yang dipilih ialah ID. Baseline group file, maka yang dipilih ialah group. Selanjutnya checklist show baseline orientation pada bagian left atau right. Kemudian onshore atau offshore, pilih yang sesuai dengan baseline, kemudian klik OK. Dan lakukan juga langkah yang sama dari baseline setting untuk shoreline settingnya. Langkah selanjutnya yaitu klik tool case transact, terus kasih keterangannya itu diisi sesuai kebutuhan pengolah data kita. Terus kita klik OK, maka akan muncul garis transact-nya. Dan selanjutnya itu perhitungan laju perubahan garis pantai. Metode statistik yang digunakan di sini ialah endpoint rate. Pada bagian intersection threshold, checklist pada apply shoreline intersection threshold. Isi angka sesuai dengan jumlah garis pantai yang akan diolah. Kemudian klik calculate. Dan hasil dari perhitungan EPR tadi dapat dilihat dengan cara mengklik kanan pada layer, transit regs, dan pilih atribut table. Selanjutnya klik file dan patch and print setup. Terus ukuran kertas diubah menjadi A4 dan orientationnya menjadi landscape. Kemudian peta disesuaikan dengan ukuran kertas.
Bagian peta yang berada di luar kertas diatur sedemikian rupa agar berada di dalam kertas.
Langkah terakhir adalah mengekspor peta yang telah dibuat dengan cara klik file, klik export map, dan klik tempat penyimpanan. Ubah nama filenya dan pilih format yang diinginkan. Kemudian kita save. Nah, itulah tadi tutorial singkatnya yang dapat saya sampaikan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks.